Shalom. Mari kita lanjutkan renungan singkat bagaimana kita. Temanya adalah Injil yang viral. Natsnya masih dari Roma 1 ayat 1. Dari Paulus sama Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma 1 ayat 1. Tahu apa arti kata viral? Ternyata learners yang terkasih, viral itu memiliki istilah yang dekat dengan virus. Sama-sama V, betul. Ya kan? Karena viral adalah objek atau pola yang menggandakan, mendouble dirinya dan mengubah objek lain menjadi salinan dirinya saat objek tersebut bersentuhan atau terpapar dengan dirinya. Fenomena ini mendapatkan nama dari bagaimana virus beroperasi. Cara ini adalah cara yang umum bagaimana sebuah pikiran, sebuah informasi, dan tren bergerak menuju dan melalui suatu populasi manusia. Jadi, bicara tentang viral berarti harus ada bicara populasi manusia, kelompok manusia di dalamnya. Learners yang terkasih, Rasul Paulus ingin memviralkan Injil Allah sampai ke seluruh dunia seperti mandat Tuhan Yesus dalam amanat agung. Ya. Jadi istilah sekarang ya viral itu tadi. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa harus diviralkan? Karena tidak ada jalan lain. Karena tidak ada jalan lain manusia bisa terbebas dari hukuman kekal, dari kutukan dosa, selain daripada datang, percaya, dan menerima Injil. Apa itu Injil? Injil adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil yang sejati. Percaya kepada pribadi Kristus dan hanya satu-satunya dan semata-mata Kristus. Jadi Kristus sentris. Lalu pertanyaan yang kedua adalah mengapa harus diviralkan sekarang? Seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor melayani di China dan dia juga menginjili para pelayannya, dan para pelayannya ada yang kemudian percaya kepada Tuhan. Dan begitu sukacita sekali, lalu dia bertanya, sejak kapan nenek moyang kalian tahu tentang cerita ini, tentang kisah ini, tentang berita ini? Lalu Hudson Taylor kemudian menghitung-hitung, sudah beberapa ratus tahun. Saudara tahu bagaimana respon sang pelayan? Pelayan ini begitu menyesali dan dia bilang, sudah beratus-ratus tahun, mengapa baru datang sekarang? Bagaimana dengan nasib nenekku? Bagaimana dengan nasib kedua orang tuaku? Mereka belum sempat mendengarkan Injil. Learners yang terkasih, maka pertanyaannya adalah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Biarlah kita juga memiliki api semangat menginjili, memberitakan Injil, memviralkan Injil seperti Rasul Paulus. Amin.